Terima kasih sudah mampir di channel saya. Sebelum lanjut menonton video ini, lihat tombol subscribe kalian. Kalau masih merah, silahkan tekan tombol subscribe-nya sekarang ya guys ya. Dan jangan lupa di like and share. Ini bambu rezeki. Saya akan tunjukkan perbedaan bambu rezeki. Kalau bambu rezeki, dia memiliki ruas yang panjang dan daunnya yang memanjang. Dia lebih memanjang ke atas. Contohnya seperti ini. Ini bambu rezeki memang sangat mirip sekali dengan suji. Selain daunnya memanjang, kalau bambu rezeki itu batangnya lebih lentur, sudah dibengkokkan, tidak mudah patah. Nih, jadi lebih dekatnya seperti ini. Kalau kita kupas daunnya, dinamakan bambu rezeki karena tanaman ini dipercaya mampu membawa keberuntungan. Meskipun bambu identik dengan negara Cina, ternyata tanaman bambu rezeki ini justru berasal dari negara Kamerun di daerah benua Afrika. Secara umum, ciri-ciri khas dari bambu rezeki adalah batangnya yang ramping dan lebih lentur daripada bambu pada umumnya, dengan daun-daun yang memanjang. Seperti itu guys. Apalagi dengan suji itu sangat berbeda. Bambu rezeki yang ruasnya agak panjang-panjang seperti ini dan kulit pohonnya itu cukup mengkilat, ini akan indah apabila kita rangkai dijadikan hiasan di dalam rumah. Itu nanti batangnya kita potong-potong dengan ukuran yang sama, misalnya 20 cm sebanyak 9, dan yang 10 cm misalnya 5. Nah, itu nanti kita jadikan satu dan diikat. Itu bisa kita jadikan sebagai hiasan di dalam rumah. Meskipun bambu rezeki ini berasal dari Kamerun, tanaman bambu rezeki digemari masyarakat Jepang, Cina, dan Asia Timur lainnya sebagai tanaman pembawa keberuntungan. Hal ini tak lepas dari kepercayaan akan Feng Shui, penataan rumah. Bambu rezeki dipercaya mampu menyeimbangkan kelima elemen di rumah sehingga Feng Shui menjadi lebih baik guys. Namun untuk mendapatkan keseimbangan itu kita perlu memperhatikan simbolisme dari setiap elemen. Bambu rezeki ini selain mengenai kelima unsur Feng Shui dari tanaman bambu rezeki juga erat kaitannya dengan jumlah dari tanaman bambu rezeki yang kita tanam di dalam rumah. Jumlah batang dari bambu rezeki yang diyakini memiliki arti keberuntungan masing-masing. Misal nih guys, 2 batang bambu rezeki sebagai penguat cinta dan pernikahan. Oke. 5 batang bambu rezeki sebagai penguat kesehatan dari penghuni rumah. Baik, dilanjut kembali untuk 8 batang bambu rezeki sebagai penguat rezeki penghuni rumah guys. Oke guys, tanam guys bambu rezeki. Yang terakhir, apabila kita menanam 9 batang bambu rezeki sebagai pengundang hoki alias keberuntungan ke dalam rumah. Begitu guys. Tapi ini ingat nih guys, bukan berarti bambu rezeki ini yang mendatangkan rezeki. Rezeki itu datangnya dari Allah. Cuman kalau kita menanam pohon bambu rezeki di dalam rumah, itu rumah kita akan sejuk, indah dipandang, dan
pikiran kita akan tenang sehingga rezeki mudah masuk. Sekarang tips merawat tanaman bambu rezeki guys. Tanaman bambu rezeki bisa ditanam dengan media tanah ataupun media air. Meskipun bisa ditanam di media air, bambu rezeki justru tak membutuhkan banyak air guys. Air yang berlebihan justru akan merusak tanaman bambu rezeki. Jika teman-teman menggunakan media tanah untuk bambu rezeki, pastikan sirami tanaman beberapa hari sekali saja untuk memastikan tanah tetap lembab, tidak kering namun tidak terlalu basah. Untuk yang menanam menggunakan media tanam air, tambahkan air seminggu sekali dengan ketinggian air secukupnya, asalkan akar dari tanaman hias ini tetap terendam. Hindari juga penggunaan pupuk yang berlebihan, karena tanaman ini cukup sensitif akan perubahan kandungan nutrisi yang drastis. Meskipun setiap tanaman memerlukan sinar matahari untuk dapat tumbuh, tanaman bambu rezeki tak boleh terkena sinar matahari langsung. Sinar matahari yang terlalu terik dan panas akan membuat cepat mengering dan mati. Nah, ini adalah daun suji, teman-teman. Jadi bisa terlihat dengan jelas perbedaan daun suji. Saya akan perlihatkan secara detail untuk struktur daun suji. Sekarang kita lanjut ciri khas daun suji. Ciri khasnya dan struktur morfologi daun suji. Tanaman suji adalah tanaman perdu yang tumbuh tegak atau pohon kecil dengan tinggi yang mencapai 6 sampai 8 meter. Batang tanaman daun suji berkayu dan beralur melintang, serta untuk ruasnya itu sangat berdekatan, bahkan hampir tidak berjarak, dan warna kotor, jadi tidak bersih seperti daun bambu hoki. Tanaman suji memiliki daun yang berbentuk seperti pita atau lanset dengan ujungnya sangat meruncing. Daun suji ini adalah daun tunggal yang letaknya selang-seling dan bagian tepi daun merata. Pangkal daun memeluk batang dan panjang daunnya sekitar 16 sampai 20 cm dengan lebar 3 sampai 4 cm. Pertulangan daun suji sejajar dan warna daun hijau tua. Seperti ini nih guys, nih seperti yang ada di gambar ini. Morfologi bunga suji. Tanaman suji mempunyai bunga yang berbentuk tandan dengan panjang lebih dari 75 cm. Bunga suji berwarna kuning keputih-putihan atau putih keunguan. Bunga tanaman suji adalah bunga majemuk yang terletak di bagian ujung cabang tanaman. Tanaman suji adalah salah satu jenis tanaman hias yang sering kita jumpai berada di sekitar kita. Biasanya dapat ditemukan di halaman rumah, di ladang, atau di tepi hutan. Nama latin tanaman daun suji adalah Dracaena angustifolia. Sedangkan dalam bahasa Inggris, tanaman daun suji memiliki nama Margins nero atau leaf pleomele. Menurut sejarah, tanaman daun suji ini asalnya dari daerah Asia Tenggara. Penyebarannya dari daerah Hainan, Taiwan, Bhutan, Kamboja, India, Kepulauan Andaman, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Papua New Guinea, Filipina, Thailand, Vietnam, dan Australia. Oke guys, fungsi dan kegunaan tanaman daun suji. Sebagian masyarakat untuk tanaman hias dan pewarna makanan hijau alami. Namun yang jarang kita ketahui, ternyata tanaman suji ini memiliki berbagai manfaat dan khasiat untuk mengobati berbagai macam penyakit yang ada dalam tubuh, yaitu mengobati penyakit leukemia, penyembuhan sakit asma, sesak nafas, dan untuk menambah nafsu makan yang pengen gendut ya.
Namun konsumsinya tanaman suji ini dengan bijak guys, dan sesuai takaran. Jangan berlebihan ya guys ya. Oke guys. Demikian perbedaan untuk bambu hoki atau bambu rejeki dengan pohon suji ya guys ya. Dari daunnya memang agak mirip, namun dari batangnya itu jelas sangat berbeda antara bambu hoki dan daun suji. Fungsinya juga berbeda, masing-masing memiliki kelebihan. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Apabila video ini bermanfaat, maka jangan lupa guys, subscribe guys, karena subscribe itu gratis guys. Saya Endang Gunawan, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.